Sobat Komunikasi, perkenalkan saya Lia Anggarista. Kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang memiliki usaha di bidang startup. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan apa itu startup? Jadi startup itu merupakan perusahaan yang dimana mereka baru mulai merintis dan akan mulai berkembang. Nah sekarang saya udah bareng sama narasumbernya nih. Kita langsung kenalan aja yuk. Halo Mas, saya dengan Lia, saya dari Amikom. Kalau boleh Mas, perkenalan dong ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fikri, biasa dipanggil Kirsyad sih. Saya CEO dari startup yang baru dibangun berbasis di Yogyakarta, dari Artikos. Oke, saya mau nanya-tanya ya Mas ya. Iya, silakan Mbak. Kapan sih mulai merintis bisnis startup ini? Sebenarnya kalau kita masuk ke ide Mbak ya, perintisan itu kan kalau saya bangunnya dari ide. Iya. Ide saya berasa ketika saya mahasiswa. Gitu. Walaupun sekarang saya masih awal ya. Itu ketika saya memang baru ngekos gitu kan. Baru ngekos, saya menemukan problematika. Iya. Itu mulai dari ide. Itu kita kalau misalkan dihitung dari ide kita dari 2020. 2020, oke. Kalau misalkan dihitung dari ide. Tapi kalau misalkan dihitung dari kapan itu didirikan sampai ada surat NIB-nya, itu perkiraan di Mei 2022. Berarti baru di tahun ini ya Mas ya? Baru tapi idenya udah ada tahun 2020 ya? Kita persiapan untuk idenya itu kita Iya. persiapan dan lain sebagainya. Baru ketika ada NIB dan juga kita masuk inkubator itu ketika Mei 2022. Oh, langsung Seperti udah itu. langsung eksekusi ya? Eksekusinya. Oke. Terus apa aja sih Mas yang kira-kira yang dibutuhin dalam kerja startup itu apa aja sih? Biar teman-teman di rumah tuh juga tahu gitu. Kalau mereka mau memulai usaha startup tuh apa aja sih yang dibutuhkan? Untuk yang dibutuhkan ya itu ada dua. Pertama aku ngebagi dua ya, ada eksternal sama internal. Ketika kita berbicara sama sesuatu startup itu sekarang kan ada startup bubble dulu ya. Makanya sekarang banyak perusahaan startup yang tutup, banyak yang gagal. Itu kenapa? Karena memang dia tidak menyelesaikan sebuah problematika. Jadi gini, istilah dalam startup itu untuk sebuah produk, katakanlah kita sebagai dokter. Ya, analogikan kita sebagai dokter. Dokter itu kan menyelesaikan penyakit, ya kan? Nah, misalkan penyakitnya aja nggak ada, dokter tuh mau ngapain? Nah, makanya itu kita harus nyari penyakitnya dulu. Iya, benar-benar. Di masyarakat atau di pelanggan itu nanti bakal ada problematika Iya, apa? apa sih? Gitu Problematikanya ya, gitu kan? Dan kalau misalkan problematika itu kita dapat, kita klik produk kita sama, itu pas. Beda sama startup yang mana kita buat produknya dulu, Iya. kemudian ditawarkan ke pengguna, kita menganggap bahwa produk ini bagus, bisa jadi laku, Iya. bisa jadi nggak laku. Oke. Tapi ketika kita menjadi dokter pada suatu produk, ya kan, pada suatu permasalahan kita menghadirkan produk, kemungkinan besar diterima. Itu secara eksternal ya, Iya. secara produknya. Karena memang secara perusahaan itu bisa perusahaan itu bisa dikatakan sukses kalau produknya bagus. Produk bagus itu bisa dikatakan bagus kalau produk itu diterima. Iya. Gitu. Itu secara eksternal. Secara internal, yang pertama startup itu banyak yang gagal karena timnya. Oh gitu. Karena timnya, bukan karena kemampuan tim ya, bukan karena kemampuan tim, tapi bonding timnya, Oh gitu. bonding Jadi, timnya. kerjasamanya gitu. Kerjasama dan juga ketika startupan kita bisa jadi nggak ketemu untung dulu nih, beberapa tahun nggak bakal ketemu untung dulu. Seberapa kuat orang itu berada di situ, gitu. Timnya seberapa kuat di situ. Seberapa lama bertahannya gitu ya, Mas? Seberapa lama bertahan, seberapa lama konsistennya, kayak gitu. Karena banyak terutama mahasiswa ya. Terutama mahasiswa. Ini yang aku ketemu fenomenanya aku temuin di hampir setiap kampus. PKM kan bentuknya startup ya, terutama PKMK. Rata-rata kan startup ya. Sekarang gini, ketika mereka selesai PKM, apakah PKM itu berlanjut atau tidak? Apakah masih dilanjutkan atau tidak? Itu karena memang mahasiswa ketika masih mahasiswa itu kadang yang namanya nggak konsisten tuh ada pasti. Capek, habis nggak bisa nyesuaiin sama kuliah, nggak bisa stabil gitu ya, nggak Mas bisa ya? stabil. Jadi pertama itu eksternal. Kalau misalkan startup itu perlu dari eksternalnya, dari produknya itu laku apa enggak, apakah menyelesaikan problematika atau enggak. Kemudian timnya itu kuat apa enggak, karena ada dua alasan terbesar kenapa startup gagal. Pertama, produknya nggak laku karena tidak menyelesaikan masalah. Kedua, produknya laku tapi dikarenakan ditarik sama orang lain, bisa jadi kan, oh ini orang keren nih, ditarik perusahaan lain, bubarlah startupnya. Iya, benar-benar. Seperti itu. Jadi yang jadi maskotnya itu udah nggak ada gitu ya? Iya, Mas, yang jadi maskot, yang jadi inti dari perusahaan itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas.
Terus alat apa aja sih Mas yang dibutuhin kalau misalnya mau startup tuh? Mungkin dari teknologinya atau apa gitu yang dari setiap orang kan pasti memiliki startup kan beda-beda ya mau dikerjakan apa aja. Nah itu tuh alatnya apa aja sih kalau dari perusahaan Mas ini? Oke, kalau misalkan secara umum alat ya, alat itu kan sesuai dengan bagaimana bisnis proses itu berjalan, bagaimana cara menghasilkan uang, gitu kan. Untuk alat makanya kadang berbeda-beda. Ada beberapa startup yang itu butuh VR. Ada beberapa startup yang cuma butuh WhatsApp pun cukup. Oh iya. Ya, WhatsApp pun cukup. Dengan WhatsApp Cukup dengan WhatsApp bisnis, ya. Itu ada yang cukup segitu, ada yang cukup Instagram cuma pemasaran dan sebagainya sebagai alat itu cukup. Tapi memang kebanyakan sekarang startup itu memang ahli dalam membuat yang namanya alat. Ya. Katakanlah sekarang yang lagi tren itu kan masalah mental ya. Mental health. Iya kan, masalah mental health ya kan, masalah mental health itu banyak yang bikin aplikasi mental health gitu. Bener. Tapi pas dibilang ini alatnya misalkan dibandingin sama alat yang udah ada itu seperti apa? Banyak alat nih, otomatis kan kita nyari alat yang bagus kan, sebagai pelanggan loh, ya kan, sebagai pelanggan. Nah itu bisa diatur lagi alat tuh sesuai sama pertama ya, untuk alat itu sesuai sama bagaimana bisnis prosesnya. Ini masih secara umum, bagaimana itu bisnis prosesnya. Kemudian juga alat itu bagaimana cara kita bisa membedakan kita dengan kompetitor lain dengan alat tersebut. Itu ya. Kalau kita berbicara tentang Artikos ya, berbicara tentang Artikos sendiri, Artikos ini kan kita jasa desain dan pengadaan furnitur kamar kos, termasuk desain interiornya kita desain. Jadi misalkan katakanlah Mbak Alia ya, Mbak Alia ini punya kamar kos nih. Pernah ada yang nemu kamar kos kosongan nggak? Pernah. Iya kan, ada kamar kos kosongan kan. Bingung kan nyari kasurnya? Iya benar-benar. Lemarinya harus mempersiapkan sendiri kan. Iya, ketika datang barangnya itu kadang nggak pas. Iya. Entah desainnya nanti ancur-ancuran kayak desain-desain kamar kos biasa. Nggak sesuai dengan keinginan gitu. Iya, nggak sesuai sama keinginan. Habis itu misalkan mau didesain juga, ini udah kayaknya pas lemari udah beli, pas udah beli, kalau didesain ya paling cuma nambah LED, nambah ini kan, itu nggak sesuai tema, istilahnya nggak sesuai tema. Dan nyarinya pun susah. Kadang beli yang mahal, tahu-taunya kualitasnya buruk, benar. Gitu kan. Tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai. Nah kita secara fokus dari desain. Jadi mbaknya misalkan mau Mbak Lia ini kos-kosongan nih, mau desainnya kayak gimana, desain kamarnya gimana, kita sediakan barangnya, kita kirimkan, kita instalasi. Jadi mbaknya tinggal terima jadi. Terima jadi aja. Tinggal ya. terima jadi. Sesuai dengan keinginan juga ya Mas. Betul. Kita juga kerjasama sama desainer dari Institut Seni Indonesia, Surakarta, bagian desainer interior. Jadi memang benar-benar kita pengen ahlinya buat kamar kos ini. Untuk alatnya sendiri kita ada webnya artikos.com. Itu sudah berjalan secara alat itu deep itu ada. Kan kebanyakan untuk desainer interior ya, Mbak. Biasanya kalau kita pesan itu lanjut ke WhatsApp. Diklik langsung masuk ke WhatsApp bisnis. Iya. Kalau kita enggak, kita jadi pakai REST API. Jadi kita langsung udah di situ ada datanya, udah loginnya, kita database juga udah ada. Pembayaran juga di sana udah ada, tracking juga udah ada. Jadi pembayaran kita udah pakai REST API dari Mitrans. Jadi pihak ketiga itu bisa pakai Shopee Pay, OVO dan lain sebagainya, itu sudah bisa. Banyak ya Mas ya. Banyak. Nah, jadi sebagai distinctive value kita kayak gitu. Habis itu juga untuk chatnya kita bisa chat di aplikasinya, di app web appnya juga. Oh, jadi langsung dari webnya ya? Langsung dari webnya. Jadi kita berjalan untuk pemesanan, tracking barang, pembayaran, kemudian chat itu dari webnya langsung. Dari web kita langsung. Jadi gitu. lebih mempermudah pelanggan yang mau langsung chat ya. Chat untuk pengembangannya sendiri kita sedang ngebangun yang namanya aplikasi. Kita lagi ngebangun aplikasi untuk self design. Mbak pernah main game yang bisa ngedesain kafe, desain kamar gitu? Belum pernah ya? Biasanya ada game-game kayak gitu kan, ada yang desain tuh. Iya. Nah kita bikin apps kayak gitu, nanti didesain gitu. Jadi mahasiswa tinggal drag and drop aja. Misalkan mahasiswa tinggal drag and drop aja. Misalnya lemari mau taruh sini, habis itu meja taruh sini, kasur kayak gini, bentuknya kayak gini, depannya kayak gini, lampunya di sini. Itu bisa, harganya udah ada, nanti tinggal bayar ke kita jadiin kamarnya. Jadi udah bisa didesain sesuai kita sendiri gitu ya? Sesuai kita. Jadi itu memotong kos mereka, jasa desainer kok mahal ya? Seperti itu kan biasa gitu ya? Jasa desainer mahal. Loh kalian bisa jadi desainer sendiri kok. Tinggal dieksekusiin sama orang lain gitu ya Mas ya? Dieksekusiin sama kita? Iya, maksudnya sama Mas. Sama Mas ya? Artikos sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Terus kalau kayak gitu biasanya ada kerusakan dari alat-alatnya nggak sih Mas?
Kan ini kan Mas kan bikin web sendiri gitu. Biasanya ada nggak sih kendala problemnya gitu? Ada Mbak, ada. Seberapa sering juga sih kendala dari problem tersebut? Karena kita membuat web sendiri, jadi bukan WordPress Mbak ya. Kalau WordPress kan tinggal drag and drop, habis itu tinggal itu gampang loh. Iya, iya. Kalau kita benar-benar dari nol, webnya kita benar-benar dari nol, jadi bug tuh masih ada. Bug itu ada, cuma nggak terlalu sering. Kenapa? Dikarenakan ya bentuknya kayak gitu ya. Misalnya nggak seribet yang ada iklannya. Karena memang kita vendor itu based on kita. Misalnya gini Mbak, kalau misalkan nanti kita buka dari vendor lain, misalkan kayak tukang kayu, tukang kayu dia ngupload produknya, itu bisa jadi ada beberapa bug nantinya. Tapi dikarenakan ini masih dari kita, barang-barang dari kita, itu masih belum ada banyak bug. Cuma yang paling parah kemarin itu kejadian, jadi gini, kita tuh salah beli, bukan domain, salah hosting, jadi nggak bisa apa? Karena kan kita kompleks Mbak ya. Biasanya kan hosting kita cuma buat landing page aja, landing page perkenalan perusahaan, jadi ya kayak kan, portofolio gitu perusahaan, habisnya nanti lanjutnya di WhatsApp. Tapi kan kita enggak, iya. kita langsung pembayaran langsung di situ, tracking di situ dan lain sebagainya kan. Itu awalnya tuh yang kita beli taunya yang dari hosting, karena kita benar-benar belajar itu, beli yang biasa buat hosting landing page. Baru ketika itu dikasih tahu bahwasanya ini kayaknya kurang pas karena memang memorinya nggak kuat. Gitu. Ya makanya sering error gitu kan. Yaudah langsung dipindahin. Itu yang paling paling parah sih waktu itu. Itu pas kita juga pengen pitching sama investor, pengen presentasi depan investor, ada problematika kayak gitu, tapi untungnya dari IT kita itu udah bisa langsung bisa di cover, langsung bisa dikendaliin. Ini tuh yang penting, kalau misalkan ada problematika harus benar-benar dicoba untuk diselesaikan. Mentor penting juga di situ. Oh iya. Oke Mas. Apalagi ya? Terus jasa apa aja sih Mas? Berarti kalau misal di Artikos ini selain desain, apa aja sih yang bisa Mas kasih ke teman-teman semua? Jasa dari Mas tuh apa aja gitu? Oke. Jadi gini, Artikos itu kan memang berjalan di bagian desain interior kamar kos. Artikos buat kamar kosmu lebih berarti. Istilahnya seperti itu ya. Jadi ketika mbaknya tadi kan misalkan punya kamar kos-kosongan atau udah ada isian nih, cuma pengen dirubah desainnya gitu, kita bisa. Jadi tinggal pesan kita aja desainnya mau kayak gimana, barang yang kita siapkan, kita kirimkan, kita pasang. Tinggal terima jadi. Bentuknya kayak gitu, sesuai desain itu kan. Kemudian juga misalkan mau Mas, kebanyakan nih kalau satu kamar mahal pasti kan, mahal pasti. Kita ada kata-kata, tagline, satu sudut dulu. Satu sudut dulu nih apa? Misalkan mau di working space. Ya kan, misalkan mau di working space, mau meja, kursi sama yang lain sebagainya, kita desain working space-nya dulu. Butuh meja, kursi dan lain sebagainya, kita working space-nya dulu lebih murah. Atau bagian kasurnya, bagian tempat tidurnya, atau bagian storage-nya. Kita bisa desain per bagian itu. Nah, habis desain per bagian itu juga kita ada juga pengadaan interior aja. Butuh lemari atau butuh kasur atau butuh apa, kita sediakan juga. Plus ada yang namanya after sales Mbak. Jadi gini, setelah pembelian. Jadi gini, misalkan Mbak kan kuliah cuma 4 tahun deh. Iya. Perkiraan. Mudah-mudahan, amin. Ya semua juga mudah-mudahan 4 tahun. Gini, barangnya pasti kemana ini? Yang udah dibeli. Kita barang yang udah dibeli tadi, lemari kan udah dibeli, kasur udah dibeli, meja kursi udah dibeli. Mau dikemanain? Mau dibawa pulang? Susah. Iya sih. Iya kan? Iya benar. Nah, kita pasti ribet juga. Nah, kita ada bisa diambil lagi ke kita. Oh gitu. Bisa diambil lagi ke kita, misalkan sesuai standar kita. Oh gitu. Misalkan sesuai standar kita, oh ini masih bisa diambil, kita ambil. Jadi mbaknya bisa dapat penjualan ke kita langsung, ya kan? Penjualan ke kita langsung. Barangnya nanti kita jual lagi, misalkan mahasiswa ada yang nanya, Mas, ada yang lebih murah nggak? Biasanya kan kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Ini ada nih rekomendasi di ini, tapi barang second masih bagus, asal sesuai standar ya, kita bisa ambil asal sesuai standar. Itu yang setelah lulus. Tapi kan bisa juga, Mas, saya pengen pindah kos, bisa kan? Bisa kan? Kayak kosnya kejauhan dari kampus, pengen nyari kos yang lebih murah dan lain sebagainya. Itu barangnya bisa kita ambil lagi, kita instalasikan di tempat mbaknya yang baru. Oh gitu, bisa. Iya. Bisa. Jadi lebih mempermudah ya? Lebih mempermudah dan juga nggak cuma dilempar doang, ini
tak kasih udah. Habis itu terserah Iya, kalian gitu, bener-bener enggak. udah cuci tangan gitu Udah ya. cuci tangan, kita enggak. Jadi bener-bener misalkan itu dijaga banget, lemarinya bagus dan lain sebagainya, itu bisa diambil lagi ke kita jual, atau misalkan mau pindah kos, kita bisa pindahkan Nanti kosnya. saya akan, oh oke. Jadi seperti itu. Iya. Terus kalau buat teman-teman di rumah nih pengen ambil jasa di tempat Mas, itu range harganya berapa aja sih Mas? Ini biar teman-teman juga bisa tahu gitu. Nah, oke. Untuk range harganya ini bisa dilihat di artikos.com. Itu di artikos.com kita sudah ada Udah ada range harganya plus barang apa aja yang bakal diambil, bakal didapatkan. Iya. Paling murah, Mbak. Coba katakan lagi deh. Mbak, kamar kos-kosan apa isian? Saya sih sebenarnya nggak ngekos. Nggak ngekos? Iya, saya asli sini. Oh, di situ, Iya. asli rumah. Misalkan kalau ngekos kan rata-rata beli lemari berapa? Habis itu Berapa sih? 700. 700, ya kasur berapa? Kasur berapa ya? 400 lah, 400, iya. 400, meja kursi Iya, 800-an. 800-an. Dihitung-hitung sampai berapa? Udah Mau dua Iya, kan? mau 2 jutaan ya. Mau 2 juta. Itu juga belum spray, belum Ya, bantal, belum perkakas lainnya belum gitu ya, perkakas Mas. lainnya Iya, gitu kan, benar. masih belum karpet, belum ambalan yang bisa di tembok itu, Iya, benar, belum benar. lampu LED. Iya. Kalau misalkan mau lampu LED, Ada kipas angin kalau kipas misalnya ada angin, AC-nya. kalau misalnya Iya. AC-nya itu rata kan bisa sampai 2.500.000 Iya, sampai udah lebih 2.700.000. dari itu, iya. Belum ongkirnya. Iya, betul. Belum ongkirnya. Iya. Kalau di kita range paling bawah itu dari 2 juta. Berapa? 2 juta. 2 juta. Oh ya. 2 juta udah terjangkau dapat ya? semua. Udah semuanya. Udah semua. Oh, Desainnya udah, barangnya udah dikirim, udah dipasangin. udah kita tinggal terima jadi Tinggal aja, terima udah jadi. sesuai dengan yang diinginkan gitu ya Mas Iya. ya. Karena memang ada beberapa range harga yang mana ada yang paling bawah tuh 2 juta, yang agak standar yang bener-bener nanti ada lampu, ada apa, ada dream catcher. Kalau misalkan Korea gitu Iya, kan, betul. style Korea, ada itu di 3.700.000-an. Oh, iya. Ada yang misalkan bener-bener kayak bagus banget itu untuk kamar kos ada di 4.700.000. Oh, iya. Hitungannya masih terjangkau ya Mas ya, Sangat untuk terjangkau, Mbak. kamar kos yang diingin. Maksudnya kan pasti pengennya tuh ngehuni dalam jangka waktu yang lama Iya. kan. Bahkan kalau misalkan nggak mau jangka waktu lama, bisa kita pindahkan Iya, barangnya betul, kayak tadi. betul. Ha. Iya. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu kan. Ya, kalau misalkan yang di Solo secara custom itu bener-bener kalau custom ya. Kalau misalkan mungkin nanti kalau misalkan mau ditunjukkan ke Ya, nanti bisa kita tunjukin gambarnya Ya, di sini ya teman-teman. teman-teman di sini, ini kalau misalkan Mbak mau lihat dulu, Iya. Oke, boleh. ini yang kita di Solo sekarang. Oh, iya. Ini untuk di sana. Oke, estetik banget ya Mas ya Iya. jadinya ya. Nah, ini industrial modern kita di Solo. Ini range-nya memang gede banget karena lemarinya ini custom Oh iya. dan juga ini custom semua. Ini bener-bener full satu ruangan semua. Bener-bener satu ruangan full satu semua. Seperti itu. Kalau yang ini kira-kira berapa Mas range harganya tuh kalau boleh tahu? Karena kan estetik banget nih, jadi kayak betah banget gitu kalau mau di kamar kan. Kalau ini karena memang dia bentuknya dia bukan anak kos. Iya, betul. Dia ini bentuknya kita rumah. Ini sampai range harganya itu bisa di atas 10. Di atas 10, tapi ini bener-bener kayak catnya udah kita cat, Iya. udah kasih kita wallpaper, kita desainin apa barangnya, kita custom furniturnya, lemari mau bentuknya kayak gimana, udah kita kasih vinil Mbak, bawahnya lantai itu iya, jadi yang kayak di kayu bawah gitu. itu ya, Habis itu kita pakai kasurnya yang premium. Ada merek premium yang tinggi yang sekarang viral Iya, tuh, iya, ya kita pakai kasur yang itu. Oke, bener-bener sampai sedetail itu ya Mas Iya. ya. Sampai Tinggal barangnya terima juga. jadi doang. Tinggal terima jadi doang. Tinggal ya udah bukain pintunya, Udah, letak tinggal kiri, langsung tidur tinggal gitu ya. langsung tidur. Seperti itu. Iya, oke deh. Kan kemarin kan sempat pandemi, berarti kan Mas kan baru mulai di 2022 ini ya? Betul. Ya. Saya minum udah, ya? Oke Mas ya. Udah dapet berapa banyak orderan sih Mas dari mulai merintis sampai detik ini? Udah berapa banyak kalau boleh tahu nih? Kalau secara intensitas mungkin nggak seperti makanan Mbak ya. Iya. Oke. Kalau makanan kan ya dijual 1-2 ya Ya pasti laku lah udah ya. pasti laku ya. bisa gitu. Karena memang kita bentuknya desain dan juga pengerjaannya lumayan gitu. Itu ya kalau misalkan dihitung dari omset gak ya? Iya. Kalau misalkan dihitung dari omset bisa sampai puluhan hampir ratusan. Untuk omset. Juga ya. Ya lumayan karena memang untuk ini kan lumayan tadi kayak harga 10 atau harga 2 juta 3 juta kan lumayan juga. Terus kalau buat pengerjaannya ini kira-kira di satu kamar itu bisa berapa hari Mas?
Tergantung Mbak, misalkan kita bentuknya kayak desain bukan custom ya, lemari Iya. bukan custom ya. Lemari bukan custom kan berarti kita nyediain barang-barang yang sudah ada. Iya. Ya kan, walaupun beberapa perlu custom gitu, tapi nggak terlalu custom benar-benar dari nol kayak saya tadi Solo tadi saya tunjukkan. Itu bisa jarak 7 sampai 10. 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10. Misalkan itu banyak barang yang belum jadi. Iya. Tapi misalkan itu butuhnya cepat, itu bisa sampai cuma 3 sampai 4. Jadi kayak cuma beli kayak order di Shopee selesai gitu. Iya, Ya kan? bener-bener. 3 hari kan. 3 hari beneran. ya benar. Kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya bener-bener dari nol banget 7 sampai 10 hari itu. Atau kalau bisa lebih dari itu kalau Bisa misalnya- lebih. Karena memang kalau dari nol itu kita ada desainnya juga, desainer. Jadi ada beberapa revisi kayak desainer ketemu klien nanti bilang ada revisi, selesai revisi itu nanti kita baru di-vendorkan, Oke. dibuatkan lemari dan sebagainya. Habis itu kita cat, pemasangan dan sebagainya itu bisa lebih lama dari itu ya Mas? bisa lebih lama. Karena memang buat lemari kan juga lumayan. Iya benar-benar. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Misal nih kalau misal teman-teman di rumah berminat nih, berarti langsung ngehubungin Mas langsung dari ini ya, dari websitenya ya? Iya, dari Kayak gimana sih Mas caranya cari Mas? Kalau misalkan pengen menggunakan ya teman-teman nanti, apalagi teman-teman mahasiswa, anak-anak kosan gitu, anak-anak kosan bisa lewat WhatsApp, lewat web app kita, artikos.com nanti di sana teman-teman tinggal pilih paketnya mau apa. Di situ nanti per paket itu ada penjelasan kira-kira kalian dapat apa aja. Langsung bisa pembayaran di sana. Kalian bisa tracking juga. Setelah bayar, nanti kita siapkan barangnya, kita kirimkan dan juga kita instalasikan barangnya tersebut. Seperti itu. Kalau misalkan mau secara bertanya-tanya lebih jauh, kita ada WhatsApp web juga. Itu tertera di artikos_Jogja, di Instagram kita juga ada, di TikTok kita juga ada. Seperti itu. Ditaruh di sini sama teman-teman saya ya? Boleh. Oke. Terus ini Mas, tips buat teman-teman di rumah yang mau memulai usaha startup itu apa aja sih tipsnya yang bisa Mas sharing gitu ke teman-teman semua? Oke. Startup itu kan kadang terhenti sama yang namanya ide. Kita punya ide kayak gini, kita pengen kayak gini tapi tidak bisa. Itu kadang tuh pertama, kita dari ide dulu ya. Ide itu coba cari problematika apa yang ada. Jadi problematika, kira-kira permasalahan itu apa yang ada. Kalau Artikos kan kita dasar dari kamar kosong-kosongan, kita nggak ada barang sama sekali, habis itu bingung cari barang di mana, habis itu ketika beli barang nggak sesuai, itu kan sebagai sebuah problematika kan. Akhirnya juga kita bingung di mana gitu. Itu sebuah problematika, kita selesaikan problematika tersebut. Itu Artikos. Nanti teman-teman bisa cari problematika yang lain. Ya kira-kira menjadi problematika buat produknya, dicek apakah produk ini bisa sesuai sama pasarnya. Itu pertama, secara produk. Secara ide, itu ide. Gimana cara menggenerate ide, sebuah ide. Habis itu apalagi teman-teman mahasiswa terbentur sama dana. Nah, ini teman-teman mahasiswa terbentur Problemnya apa? problem paling utama kadang tuh aku ada ide cuma nggak tahu caranya gimana karena nggak ada dana gitu kan. Aku nyaranin salah satunya ini buat mahasiswa ya, buat mahasiswa kalian itu punya privilege gede. Sangat gede. Jadi kalian punya privilege gede, sangat gede. Pertama itu kalian dapat dari ada kegiatan Kemendikbud, ada P2MW, sama ada yang namanya IWDM. Itu nilai paling besar kalian bisa dapat dana 20 juta dengan hanya ide bisnis. Cuman dari satu ide bisa sampai 20 juta pendanaannya. Kalian cek aja nanti ada namanya P2MW sama IWDM. Nanti Ditambah, saya juga bisa coba paling ya Mas. bisa ditambah apalagi ini Mas Amikom nanti misalkan yang nonton ya, kalian tuh punya ABP, Amikom Business Park. Itu adalah inkubator bisnis khusus startup terutama teknologi. Kalau mau ke UI itu ada namanya Ibisma, itu juga itu. Nah dari sana biasanya ada pendanaan bisa up to 20, bisa 20 up to 20 juta. Ditambah kalian punya mentor, jadi kalian bisa tahu gimana caranya eksekusi sebuah bisnis startupnya, dimentorin caranya gini, diajarin bener-bener. Biasanya tuh didatengin mentor-mentor yang lain buat ngasih materi. Itu berapa? 40 juta. Iya. Ya, itu dapat 40 juta. Habis itu misalkan nanti kalian datang lagi ke investor. Ya, biasanya di inkubator bisnis itu kalian dihubungi sama investor. Misalkan deal-dealan sama investor, misalkan bisa namanya tiket ya. Satu tiket itu bisa 100 minimal rata-rata.
Minimal rata-rata 100. Masih minimal rata-rata 100. Ada yang sampai 1 M, ada nyampe 200, 300 sudah biasa. Karena masuknya investor. Itu berapa? Bisa dihitung 140. Uang selesai ya? Mahasiswa. Mahasiswa privilege, mahasiswa ada yang namanya IWDM, P2MW itu kalian bisa. IWDM itu khusus teknologi, P2MW itu khusus UMKM, bisa makanan atau yang lain sebagainya. Nah, itu bisa 20 up to 20. Habis itu masih banyak pendanaan lainnya yang dari mahasiswa itu bisa didapatkan. Privilege mahasiswa. Itu buat dana. Buat mentor tadi, buat ide ya itu. Buat ide ya bisa dari inkubator bisnisnya. Tadi coba cek aja mungkin masih Amikom ABP. Amikom Business Park. Itu bagus banget. Itu bagus banget buat teknologi ya. Kalau bisa masukin proposal kalian, ide kalian tuh masuk sana bagus banget. Bisa jadi ada pendanaan. Habis itu juga kalau misalkan itu kalian misalkan mau jalan bisnis. Yang penting gini, buat mahasiswa, kalian ketahui dulu pet kalian setelah lulus mau jadi apa. Gitu. Kalau misalkan mau kerja, magang bisa. Ya, bisa magang karena CV itu perlu banget kan. Nah, itu. Tapi bahkan startup juga perlu magang loh. Kenapa? Kenapa? Gini. Investor itu nggak cuma ngelihat, pertama kan tadi ya investor, kita berbicara investor. Investor itu pertama nggak cuma ngelihat dari bisnisnya kayak gimana, uangnya dapat dari mana, ya kan? Rata-rata gitu. Tapi kadang tuh ada juga timnya tuh siapa aja. Timnya itu siapa aja? Iya, teamworknya yang bekerja dalam itu siapa aja? Kapabilitas apa enggak? Misalkan ada ex Gojek, tertarik nggak investor? Iya kan? Mungkin udah ada pengalamannya tapi dia udah nggak iya, jadi kayak ada pengalaman kayak gitu, misalkan ada pengalaman gitu, orang ini capable nih kalau ngejalanin bisnis, itu juga bisa. Jadi kalau kalian masih belum berani yang lain-lain, misalnya belum berani itu, coba cari dulu pengalaman magang. Tapi kalau misalkan kalian udah pikir, kayaknya aku bisa bikin kayak gini, silahkan cari timnya, bisa diajakin. Ya, bisa diajak kerja sama kemampuannya juga oke lah. Pengen belajar, yang penting itu pengen belajar. Yang penting pengen belajar, jangan cepet-cepet jangan cepet-cepet nyerah gitu. Konsisten aja, coba dulu. Walaupun kecil ya, walaupun kayak belajarin dulu. Yang penting konsisten, pelan-pelan aja gitu. Tetap stabil, jangan malas-malasan. Kalau butuh boosting, aku saranin buat kumpul sama komunitas, terutama komunitas misalkan bikin bisnis startup, komunitas startup. Ini kalau di Jogja ada yang namanya Block 71. Di sini dekat masih daerah Jogja, dekat Tugu situ ada namanya Block 71 tuh. Teman-teman startup bisa ngumpul situ. Startup Jogja itu ngisi kayak gitu. Ngisi apa? Bisa nambah relasi. Yang penting itu kalau kita masuk sana, kalau punya startup ya, itu kayak nambah semangat lagi. Kan kadang turun ya, apalagi sebagai punya startup itu kadang turun, nggak dapat duit, turun, udah males. Tapi nanti tiap ngumpul kayak gitu kayak ulang lagi semangatnya, naik lagi kayak gitu. Saranku kayak gitu buat teman-teman. Terus pesan-pesan buat Mas nih. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Pesan-pesan buat Mas nih, buat teman-teman semua yang kan baru menempuh masa pendidikan ya, kebanyakan Mas ya, seperti saya juga nih masih gitu. Gimana sih kalau misalnya orang-orang di sana tuh mau mencari pekerjaan gitu, caranya gimana sih? Pesan-pesan dari Mas tuh gimana sih? Menurutku pertama dari aku kalau kalian benar-benar pengen nyari pekerjaan, cari skill yang bersertifikasi. Kalian kan nggak bisa kan nunjukin CV itu saya pernah bekerja di sini, nggak bisa kan? Mungkin kayak portofolio skill, bikin portofolio, kita bisa nyoba belajar desain Figma, bisa tuh nanti portofolio Figma apa aja. Misalkan sertifikat, katakanlah sertifikat Google, kan sekarang ada ya, sertifikat Google, sertifikat TikTok, sertifikat Facebook. Nah itu ada kan, dan itu juga bisa dijangkau oleh mahasiswa. Coba cari kayak gitu. Jadi ketika di CV, ketika kita ngelamar pekerjaan, emang kita nggak punya pengalaman, tapi kita punya skill. Nah gitu. Skillnya juga bukan skill yang kita ngomong, saya bisa gini, tapi ada sertifikatnya. Jadi bisa buat bukti kalau kita masuk ke sebuah perusahaan atau instansi gitu. Jadi ya jangan bilang terhalang saya maba, saya apa gitu. Misalnya jangan terhalang saya mahasiswa, saya nggak bisa, kalau dibanding sama yang lain udah magang, saya bakal kalah. Nggak usah kayak gitu, jangan down dulu. Kalian masih punya pet, itu salah satu ya saranku, sertifikasi. Justru yang kayak gitu tuh yang
ada kemungkinan bisa diterima Betul. gitu ya Mas. Masih Betul. bisa dicoba nih. Masih bisa dicoba, bahkan bisa jadi lebih tinggi. Karena apa? Skill mereka skill kalian malah lebih terverifikasi. Bahwasanya benar-benar bisa karena ada sertifikatnya. Kayak gitu. Oke, makasih ya Mas. Iya. Ya, mungkin bisa apa ya, sharing-sharing dari Mas ini bisa buat pengalaman teman-teman yang di rumah. Ya. Oke, Ya. terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mbak Ilia. Nah, jadi tadi teman-teman penjelasan dari Mas Irsyad mengenai apa sih itu startup. Nah, saya Lia Anggarista pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.